Ada nih, satu mobil yang ceritanya dramatis banget. Dari yang tadinya di puncak popularitas, bener-bener jadi raja jalanan, sampai akhirnya jatuh dan kayaknya ditolak semua orang. Yup, ini dia kisah tragisnya Toyota Vios. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya mobil impian yang dulu tuh keren dan populer banget, sekarang malah jadi sepi peminat? Kok bisa ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, sekarang coba kita flashback sedikit ya. Kita mundur ke era keemasannya Vios, waktu di mana mobil ini tuh jadi simbol gaya, kenyamanan, wah pokoknya idaman banyak orang deh di Indonesia. Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu tuh ada perasaan yang kuat banget di pasar otomotif, ya kan? Kalau nyetir sedan tuh rasanya beda aja gitu, lebih premium, lebih berkelas. Nah, Vios ini pada masanya adalah perwujudan sempurna dari ide itu. Terus, apa sih yang bikin dia spesial banget? Nah, Vios ini nawarin paket lengkap. Kenyamanan yang luar biasa, handlingnya presisi, performa mantap, plus gaya yang elegan. Untuk harganya di masa itu, Vios ini dianggap yang paling top. Bahkan loh, versi standarnya aja di era 2009-an itu udah lebih dari cukup. Tapi, di tengah semua kejayaan itu, ada satu titik balik. Sebuah keputusan bisnis yang, ya, emang untungin sih, tapi pelan-pelan malah ngerusak citra premiumnya si Vios. Inilah yang bisa kita sebut ciuman maut dari taksi. Sebenarnya, Toyota tuh pinter. Mereka bikin dua identitas. Ada Vios buat kita-kita nih, pemilik pribadi, yang citranya keren dan nyaman. Terus ada Limo, versi iritnya buat armada taksi. Masalahnya, di mata orang awam ya, Vios sama Limo itu mobil yang sama. Udah deh, koneksi ini nggak bisa dihindari lagi. Nah, ini nih yang menarik banget. Ada masalah persepsi besar di tahun 2010-an. Kalau dengar istilah mobil taksi, konotasinya langsung negatif. Wah, ini mobil yang nggak laku di pasaran nih. Padahal, logikanya kan kebalik. Perusahaan taksi itu milih mobil justru karena udah terbukti bandel dan bisa diandelin. Sayangnya, pemikiran kayak gitu belum nyampe ke publik waktu itu. Tentu aja, masalah citra Vios ini nggak berdiri sendiri. Di saat yang bersamaan, pasar otomotif Indonesia secara keseluruhan lagi ngalamin perubahan yang, wah, besar-besaran. Coba kita lihat perjalanannya lewat timeline ini ya. Awal 2010-an, citra taksi buat sedan mulai nempel banget. Terus 2017, perusahaan taksi mulai pindah haluan ke MPV. Puncaknya, gila, tahun 2022, Toyota resmi stop produksi Vios di Indonesia, dan setahun setelahnya, Bluebird pensiunin taksi sedan terakhir mereka. Benar-benar, akhir dari sebuah era. Jadi ini tuh kayak perfect storm yang ngehantam sedan. Pertama, peraturan pajak bikin sedan masuk kategori barang mewah, harganya jadi lebih mahal dong. Kedua, selera pasar geser total. Orang-orang jadi pengen mobil yang lebih tinggi, lebih gede, kayak SUV atau MPV. Ya, akibatnya sedan jadi makin dianggap nggak relevan aja buat gaya hidup modern. Nah, sekarang ayo kita sambungin semua benang merahnya. Kita lihat gimana semua faktor tadi akhirnya bikin Vios ada di posisi yang sulit banget. Ditolak sama dua pasarnya sekaligus, pembeli pribadi dan juga armada taksi. Coba lihat angka ini deh, 388 juta rupiah. Itu harga Vios baru di tahun 2025. Wow, angka yang lumayan gede ya kan? Nah, disinilah letak masalahnya. Orang-orang jadi mikir, bayar hampir 400 juta buat mobil yang image-nya mobil taksi? Jelas aja, ini jadi pilihan yang susah banget buat diterima kebanyakan orang. Oke, jadi kita ngerti kenapa pembeli pribadi pada mundur. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa perusahaan taksi juga ikutan ninggalin Vios? Padahal buat mereka ini bukan soal harga loh. Jawabannya sebenarnya simpel banget. Dan ini poin paling pentingnya. Karena penumpang mereka udah nggak mau naik sedan lagi. Perusahaan taksi itu kan ngikutin maunya pelanggan. Makanya mereka ganti ke MPV, kayak Avanza. Karena penumpang lebih suka mobil yang lebih tinggi, lega, dan lebih praktis. Nah, biar kita benar-benar paham kenapa Vios bisa gagal, kita harus lihat saudaranya, si Toyota Avanza. Kenapa? Karena Avanza ini justru sukses besar di kondisi yang mirip-mirip. Ini nih paradoks yang menarik banget buat dibahas. Dan tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Lihat deh bedanya. Vios itu kan diposisikan sebagai mobil semi-mewah, yang dijual itu kenyamanan dan gaya. Kalau Avanza, dari awal udah dicap sebagai mobil sejuta umat, yang penting itu fungsinya.
Nah, jadi pas Avanza jadi taksi, citra bandelnya malah makin kuat. Sebaliknya buat Vios, citra taksi itu malah ngerusak image premiumnya. Kena banget kan bedanya? Jadi kesimpulannya gimana? Vios itu sebenarnya bukan mobil jelek. Kualitasnya nggak pernah jadi masalah utama. Ini adalah kasus klasik mobil bagus yang kalah sama timing yang salah dan reputasi yang udah terlanjur rusak. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat dipikirin. Apakah Vios ini murni korban dari perubahan pasar atau jangan-jangan dia juga korban dari strateginya sendiri? Sebuah dilema yang menarik ya. Coba, menurut kalian gimana?